Jumat kami undang untuk bangkit berdiri.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal melepaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami dalam firman-Mu, supaya kami memiliki kekuatan di saat kami mengalami kesusahan. Kuduskanlah hati kami melalui Roh-Mu, dan berikanlah kami kehidupan yang kekal di sorga, supaya di sana kelak kami akan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan dasar titah Tuhan, yaitu titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian pembacaan dasar titah. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah yang kita dengar. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melihara dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan titah-Mu. Amin. Hatiku
Dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita pada sore hari ini, yaitu yang tertulis di 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13. Kita membacakannya secara responsoria. Di ayat terakhir, di ayat 13 kita sama-sama membacakannya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kami kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna,
Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PNB.
Aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panuhku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sandang kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku memohon meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, di ibadah minggu kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bermohon. Amin. Jemaat sekalian, mari kita buka kitab Kejadian pasal 28, ayat 10 sampai ke ayat 22. Demikian firman Tuhan, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ketempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Jemaat sekalian, Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sering sekali kita membaca di internet, menonton TV, ada orang ketika terpuruk atas sebuah persoalan, pelariannya itu beragam-ragam sekali. Ada anak karena persoalan di rumah, persoalan studinya yang mulai terbengkalai, akhirnya dia terbeban pikirannya, pelariannya akhirnya ada yang narkoba,
ada yang ikut tawuran. Ketika tawuran dia lampiaskan emosinya di sana. Kemudian ada juga orang karena persoalan beban yang dihadapinya, kemudian akhirnya masuk ke pergaulan yang salah. Ada juga orang yang karena persoalan-persoalan yang dihadapinya pelariannya adalah game misalnya. Ada orang yang tidak lepas matanya dari games, bisa tahan 6 jam, 7 jam matanya dari games. Sebenarnya sidik-sidik ada yang dia lari dari sesuatu. Dia lari, ada persoalan utama di dalam kehidupannya. Dan pelariannya beragam-ragam. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan belajar dari seseorang anak muda yang pada saat itu sedang mengalami permasalahan yang membuat dia harus lari dari rumahnya. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dia bertengkar dengan abangnya. Pemuda itu bernama Yakub. Waktu itu dia sedang bertengkar dengan abangnya Esau. Kenapa? Karena persoalannya pada waktu itu ketika abangnya pulang berburu, abangnya lapar. Kemudian abangnya melihat adiknya Yakub sedang memasak bubur kacang merah. Baru abangnya berkata, "Berikan itu padaku," katanya. "Aku lapar sekali, agar ku makan," katanya. Tapi Yakub adiknya ini pintar. Dia tahu, wah, ini kesempatan katanya. Maka dia berkata, "Berikan hak kesulunganmu bagiku, maka aku akan berikan sup merah ini." Kemudian abangnya tidak pikir panjang. Dan akhirnya abangnya mengatakan, "Ya udah, hak kesulunganku berikan kepadamu." Dan akhirnya adiknya memberikan sup kacang merah. Secara keduanya ini terjadi kesepakatan. Tapi ternyata ini berlanjut. Bapaknya waktu itu Ishak sedang masa usia tuanya. Pada waktu itu ada budaya di Yahudi, seorang tua ketika dia tahu ajalnya akan dekat, dia akan manggil anak yang tertua untuk memberkati anak itu. Dan kemudian disinilah kesalahan kedua dari Yakub ini. Dia kemudian meniru perawakan bagaimana abangnya Esau. Dan akhirnya bapaknya kemudian memberkati dia. Ketika Esau tahu bahwa haknya untuk mendapatkan berkat dari bapaknya telah diambil adiknya, dia marah. Maka dia mengejar adiknya Yakub dan terjadilah kisah seperti ini. Yakub kemudian lari ke rumah tulangnya di Haran. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejauh ini bisa kita melihat bahwa terkadang persoalan itu bisa terjadi di mana saja. Ini abang adik, kembar sebenarnya mereka. Esau dan Yakub itu sebenarnya saudara kembar. Kelahiran mereka pada saat yang bersama, dikandung pada saat yang sama, yang kebetulan saja Esau lahir lebih dulu. Mereka ada di rahim yang sama pada waktu yang sama, 9 bulan lamanya di rahim ibunya, dibesarkan dengan cara yang sama, makan makanan yang sama, dididik oleh orang tua yang sama, tinggal di atap rumah yang sama, tapi cara berpikir bisa berbeda. Jadi ini juga bisa terjadi bagi kita. Kakak adik yang seharusnya akrab, bersahabat, bisa saja terjadi persoalan. Yakub dan Esau itu kita. Terkadang kita karena persoalan sesuatu bisa melebar kemana-mana. Karena persoalan remote TV, karena persoalan remote AC, karena persoalan kendaraan motor, kemudian karena persoalan yang lain-lain, selera tayangan TV misalnya. Kita bisa bersoal. Maka sekarang kita belajar untuk kalau ada perbedaan pendapat, cepatlah diselesaikan. Jangan seperti Yakub dan Yakub dan Esau ini, sampai kemudian Esau berniat untuk membunuh Yakub. Karena Yakub merasa terkejar-kejar, mamanya juga akhirnya berbicara, "Pergilah ke rumah tulangmu, pamanmu di Haran," katanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah harus ada antisipasi dini dalam konflik di tengah-tengah kita. Sebelum itu membesar, kalau bisa segeralah langsung dicari titik damainya di mana. Yang kedua, yang bisa kita lihat di sini adalah Yakub lari dari persoalan. Dia bukannya menghadap ayahnya minta maaf. "Ayah, aku telah berbohong padamu. Aku nyamar jadi Esau." Dia bukannya minta maaf kepada abangnya.
Ya aku tanpa konfirmasi mengambil hakmu untuk diberkati oleh ayah, katanya. Tapi dia justru lari dari persoalan. Dia tidak menghadapi persoalan itu. Nah disinilah Yakub akhirnya pergi ke Haran. Dia pergi dalam pergumulan. Makanya di sini diterangkan batu saja yang tergeletak di tanah bisa seperti bantal ketika sedang bergumul. Dia ambil batu dan dijadikan alas kepala dan dia tertidur. Itulah kalau orang bergumul ya. Apapun bisa yang keras sekalipun bisa sangat lembut karena memang pergumulan itu di kepalanya, tidak terasa lagi batu itu keras dan itu pun dijadikan alas kepala. Kemudian di sana yang bisa kita lihat adalah Allah menghampiri dia melalui mimpi. Dari sini bisa kita pahami tidak ada tempat bersembunyi dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa lari dari persoalan tetapi tidak bisa lari dari Allah. Allah menjumpai Yakub melalui mimpi. Mimpinya adalah tangga yang sampai terhubung dari tempat dia tidur sampai kepada surga dan malaikat naik turun di atasnya. Menggambarkan bagaimana Allah datang untuk menghampiri dia dan menjadi jembatan bahwa ada hubungan dia dengan Allah harus dipulihkan dan itu dampaknya adalah hubungan dia dengan Esau abangnya harus dipulihkan. Bahkan Allah berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi besar. Allah memaafkan kesalahan dari Yakub dan kemudian menjanjikan keturunannya akan menjadi besar dan melalui keturunannya akan mendapatkan keselamatan, yaitu kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemudian ketika Yakub bangun, dia bernazar. Sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang kudus katanya. Kemudian dia mendirikan tugu mesbah di sana dan dia bernazar, aku akan memberikan perpuluhan apa yang kudapat, aku akan berikan perpuluhan kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa relevansi dari nats ini bagi kehidupan kita? Yang pertama yang bisa kita tarik relevansinya adalah yaitu tadi yang tidak dibahas dari awal. Kalau saat ini kita sedang menghadapi persoalan, mata pelajaran kita sudah keteter misalnya, perkuliahan kita sedang bersoal, pekerjaan kita sedang ada persoalan, jangan lari dari masalah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hadapi saja, tapi disertai permohonan kepada Tuhan, Tuhan ajari aku untuk menghadapi persoalan ini. Tidak ada guna lari dari persoalan, apalagi sampai kepada pergaulan yang buruk. Terima kasihlah kepada ada anak muda di sini. Orang lain mungkin sedang nongkrong sekarang, sedang duduk-duduk kongko di sana, di luar sana. Tapi kalian memberikan waktu kalian untuk beribadah. Terima kasih untuk itu. Banyak orang di luar sana sedang dalam pelarian. Banyak orang di luar sana sedang lari dari persoalannya. Dan akhirnya kompensasinya bisa salah pergaulan. Kompensasinya adalah bisa akhirnya ke narkoba. Kompensasinya adalah dia akhirnya menemukan lingkungan yang salah dan akhirnya terbentuklah karakter yang salah. Ujung-ujungnya bukan persoalan yang selesai, tapi persoalan tambah. Jadi kalau kita sedang menghadapi persoalan sekarang, ambil titik tenang. Kemudian hadapilah persoalan itu. Di mana persoalannya? Mungkin kita saja membayangkan itu besar. Kita membayangkan itu luar biasa hebatnya persoalan itu. Tapi kalau sudah kita hadapi, akhirnya kita sadar, oh sederhana sebenarnya persoalannya. Yakub sebenarnya tidak perlu lari, dia hanya perlu minta maaf kepada ayahnya, minta maaf kepada Esau abangnya. Tapi kemudian akhirnya dia harus pergi menjauh di sana. Nah itulah pelajaran pertama yang bisa kita lihat di sini. Jangan lari dari persoalan. Siapa yang tidak punya persoalan? Kita semua punya persoalan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Jadi yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Yakub kemudian ditolong oleh Allah. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau kita punya masa lalu, Yakub punya masa lalu kelam, dia membohongi ayahnya, dia menipu abangnya dan akhirnya dia kejar-kejar. Tapi Allah melihat Yakub ini berpeluang untuk menjadi bertobat. Nah sama seperti kita, kalau ada persoalan-persoalan, ya datang saja kepada Allah, dia sejauh doa kok. Dia enggak jauh, kita tidak harus pergi ke Yerusalem untuk menjumpai Allah.
Kita hanya tinggal berdoa, Tuhan, Kau lebih tahu kesalahanku di mana. Tuhan, aku sedang menyembunyikan sesuatu dari orang tuaku, tapi Engkau tahu persoalan itu. Tuhan, aku sedang membawa persoalan besar di dalam kendalaku. Bantu aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Jadi pada saat itulah ketika kita mempersilahkan Allah campur tangan dalam kehidupan kita, Dia akan bekerja untuk menolong kita. Jadi sama seperti Yakub yang pada waktu itu dia pergi dalam keadaan pelarian yang galau, gelisah, takut. Tapi ketika dia sudah bertemu dengan Allah, dia akhirnya menemukan titik terang. Bahkan dia berjanji kepada Allah, aku akan menyembah Tuhan dan Allahku. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau pada saat ini kita sedang mengalami persoalan, pergumulan, dan kita merasa, aduh gak ada yang menolong saya. Kita salah. Tuhan sedang menanti kita. Dan kita bergumul, Tuhan kenapa seperti ini? Yang lain kok enak banget hidupnya. Yang lain kok tenang-tenang banget hidupnya. Kok hanya aku seperti ini? Tidak. Semua punya persoalan masing-masing kita. Tapi kita ada yang bisa membawakannya dengan tenang, ada yang bisa menghadapinya, dan ada yang ketakutan menghadapinya dan akhirnya lari. Maka sekarang pilihan kita adalah ambil sikap tenang, mohon saja kepada Tuhan untuk pertolongan. Dia tidak jauh. Dan ada sebuah ilustrasi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ilustrasinya demikian, bagaimana kita menghadapi pergumulan itu dan bagaimana pergumulan itu membuat kita kuat di dalam kehidupan ini. Pada suatu hari ada guru silat yang sudah tua, dia kemudian buat pengumuman di perguruannya. Besok saya akan menentukan siapa dari semua murid-murid saya yang akan menjadi penerus saya. Maka itu sebuah pilihan yang luar biasa. Semua muridnya menunjukkan kehebatannya, bahwa dengan harapan gurunya akan memilih dia. Semua pamer kehebatan. Ketika gurunya duduk di teras, semua pamer kehebatan-kehebatannya. Tapi kemudian tibalah besok harinya. Guru kemudian membuat pengumuman. Baiklah, hari ini saya akan memutuskan kepada siapa saya akan memberikan perguruan ini dan melanjutkan sebagai penerus saya, katanya. Kemudian dia memanggil sebuah nama. Dan yang dipanggilnya adalah seorang anak remaja. Kemudian anak remaja ini bingung. Kok saya guru, saya kan gak sekekar abang-abang saya. Saya masih muda. Saya nggak sehebat yang lain-lain, katanya kepada gurunya. Tidak, kamu ikuti saja. Saya sudah menetapkan kamulah yang akan menjadi penerus saya. Tapi syaratnya ada, katanya. Mulai besok kamu harus lari naik ke bukit itu, ke gunung itu. Di sana ada sebuah batu besar. Naiklah setiap jam 5 pagi ke gunung itu, kemudian doronglah batu itu sekuat tenagamu. Doronglah, katanya. Kemudian turunlah kembali kemari dan ikut latihan bersama yang lain. Lakukanlah itu sekian bulan, katanya. Kemudian mulailah pada esok harinya. Si anak ini kelebihannya dia taat. Kemudian mulai besok paginya jam 5 pagi dia naik berlari-lari ke atas gunung sana. Kemudian benar ada sebuah batu besar, dia dorong batu itu dengan kuat. Kemudian dia turun ke lokasi itu, dia besoknya naik lagi 30 menit dia berusaha mendorong batu itu setiap paginya, kemudian turun lagi, dan itu dilakukannya berbulan-bulan. Kemudian pada suatu hari gurunya kemudian menetapkan, besok kita akan mengumumkan penobatan dia. Kemudian anak itu berkata, guru, saya gagal, katanya. Saya memang tiap pagi naik ke atas gunung itu. Saya berusaha mendorong batu itu. Tapi batu itu tidak bergeser sedikit pun, katanya. Saya gagal, guru. Jangan pilih saya sebagai penerusmu. Tapi gurunya berkata, anakku, saya hanya menyuruh kamu mendorong batu itu. Bukan menyuruh kamu menggeser batu itu. Batu itu tidak akan bergeser sedikit pun. Karena saya dulu ketika masih muda juga disuruh oleh guru saya untuk mendorong itu sekuat tenaga. Tidak bergeser sedikit pun. Tapi lihatlah efek dari apa yang kamu lakukan secara taat itu. Ketika kamu berlari setiap pagi di waktu yang sama naik ke gunung itu, kaki-kakimu terbentuk lebih kekar. Kekuatan tubuhmu lebih terlatih. Kemudian disiplinmu terbentuk. Tubuhmu jadi lebih kuat.
ketika engkau melakukan itu setiap hari, batu itu tidak akan bergeser. Tapi tubuhmu terolah menjadi lebih kuat lagi, katanya. Dan akhirnya semua orang paham dan melihat kebijaksanaan sang guru atas orang itu. Dan akhirnya orang itu dilantik. Karena dia akhirnya memiliki tubuh yang lebih kekar daripada yang lain setelah berbulan-bulan naik ke atas bukit itu dan mendorong batu besar itu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Ilustrasi ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan, persoalan-persoalan kita, termasuk seperti apa yang dialami oleh Yakub, itu mungkin tidak akan berhenti. Tapi tugas kita adalah terus berharap. Tugas kita adalah terus mendorong diri kita untuk lebih taat lagi. Mendorong diri kita untuk lebih rohani lagi. Mendorong diri kita untuk lebih mau mengampuni lagi. Mau untuk meminta maaf jika kita salah. Mendorong diri kita untuk memiliki karakter baik lagi. Kalau itu rutin kita lakukan, persoalan itu mungkin tidak akan bergeser. Persoalan itu mungkin tidak akan hilang sampai kita mengembuskan napas terakhir. Tapi kita lebih kekar secara rohani. Kita lebih kuat secara rohani. Kita lebih terlatih untuk sabar. Kita lebih terlatih menghadapi persoalan. Karena sampai mati pun kita tidak akan berhenti persoalan-persoalan silih berganti di dalam kehidupan kita. Tapi kerohanian kita lebih terbentuk oleh masalah-masalah yang kita hadapi itu. Jadi doronglah batu itu. Doronglah diri kita untuk lebih taat terus. Doronglah diri kita untuk lebih disiplin lagi secara rohani. Ketika masalah seperti Yakub terjadi dalam kehidupan kita, kita lebih tenang, tidak lari dari persoalan yang kita hadapi. Amin. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang bisa kita lihat ketiga yang di sini adalah bahwa Yakub kemudian bernazar kepada Allah. Bahasa sederhananya, Tuhan, jika Engkau mencukupkan kebutuhanku dan menghantar aku kembali kepada rumah ayahku, aku akan memuji Engkau, menyembah Engkau sebagai Allahku, dan kemudian aku akan memberikan 1/10 dari apa yang kuperoleh kepadamu. Inilah dasar awal-awal kisah ada perpuluhan di dalam kekristenan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yakub kemudian menunaikannya. Sering mudah sekali berjanji pada Allah ya. Saya juga pernah melakukan itu ketika masih muda dulu. Tuhan, berkatilah saya dalam menghadapi ujian. Kalau sudah lulus nanti Tuhan, saya akan lebih baik lagi. Saya akan lebih rajin lagi ikuti remaja. Pada persekutuan remaja waktu itu di HKI di Medan sana, tempat saya berada. Tapi kemudian Tuhan memberkati, sudah lulus, ya itulah jiwa remaja. Tetap saja kita lupa terhadap nazar kita. Tetap lebih suka main, ngumpul sama teman-teman. Kemudian lupa juga ikut rajin berremaja. Lupa juga ikut rajin beribadah. Akhirnya kita sadar, wah memang seperti itu terkadang manusia ini. Banyak orang seperti itu juga. Tuhan, saya bermohon berkati saya supaya dapatkan pekerjaan itu, supaya lulus di fakultas itu. Kalau lulus saya akan buat seperti ini. Tuhan, sembuhkanlah mama. Kalau sudah sembuh mama, saya akan lebih baik kepada mama. Kalau akhirnya mamanya sembuh, makin baik enggak dia? Kadang lupa. Tuhan, sembuhkanlah papa. Kalau papa sudah sembuh, kami akan lebih taat. Kami akan seperti ini. Papanya sudah sembuh, dicueki juga kok. Tuhan, dapatkan pekerjaan itu untuk saya. Kalau nanti saya dapat pekerjaan itu, saya akan memberikan gaji pertama saya kepada mama. Sepenuhnya Tuhan, katanya. Kemudian gajian. Wah sayang ya, katanya. Akhirnya disimpan. Hanya sebagian kecil itu dikasih ke mamanya. Sisanya main dia. Atau ganti gadget dia. Ngumpul dia sama temannya. Jalan-jalan dia kemana-mana. Nazar tinggal nazar, janji tinggal janji. Tuhan, kalau saya dapatkan jurusan itu, saya akan lebih seperti ini, lebih seperti ini. Sudah lulus, dapat jurusan itu, kita lupakan nazar kita. Ini sama seperti ilustrasi, ada juga ilustrasi demikian. Ada seorang yang pada suatu waktu naik perahu ya, naik perahu menuju suatu tempat. Di tengah jalan perahunya terbalik karena ombak yang gede.
Dia kemudian terancam untuk tenggelam. Kemudian sambil dia berupaya untuk berenang menyelamatkan diri, dia berjajar kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah saya, kalau saya nanti sudah sampai selamat, saya akan berikan 3 ekor lembu sebagai nazar saya kepadamu Tuhan, katanya, untuk kemudian dipersembahkan, katanya. Kemudian dia berjuang, sudah makin kelihatan darat, Tuhan gak jadilah 2 saja, katanya. Kemudian makin dekat, makin kelihatan daratan, dia berpikir lagi, sayang kalau 2 ekor lembu. Akhirnya dia berkata, Tuhan kambing saja, katanya. Kalau saya selamat saya akan kasih kambing, katanya. Sudah sampai ke daratan, dia pijak daratan, Tuhan terima kasihlah Tuhan, Engkau maha baik, terima kasih Tuhan. Tidak jadi mempersembahkan apa-apa, hanya terima kasih saja kepada Tuhan. Itulah manusia sering sekali bernazar, sering sekali berjanji, tapi sering sekali mudah untuk melupakan janji-janjinya. Jadi anak-anak muda sekalian, kalau sudah bernazar, berjanji, tunaikanlah. Karena itu, kalau kita sudah berjanji, sama teman kita saja kalau sudah berjanji, dia bisa marah kalau kita tidak tunaikan. Kalau kita sudah berjanji, itu kewajiban kita untuk memberikannya. Apalagi masih panjang permohonan kita kepada Allah. Tuhan kan sudah berfirman, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada dia. Kalau janji yang kemarin saja belum ditunaikan kepada Allah, bagaimana Allah bisa kemudian mempercayakan kita kepada berkat yang lebih besar lagi? Karena nazar kemarin saja belum ditunaikan, janji kemarin saja belum ditunaikan ketika lulus dari naik kelas misalnya, dia berjanji seperti ini. Sekarang mau kuliah, dia minta lagi permohonan kepada Tuhan dan berjanji lagi. Sekarang sudah mau bekerja, dia minta lagi kepada Tuhan dan mau berjanji lagi. Padahal janji dia sedang SD saja, tamat kuliah saja, tamat sekolah saja, dapat jurusan saja, belum ditunaikannya. Jadi Allah kan bukan Allah yang bodoh. Allah kan bukan Allah yang bisa dipermainkan. Allah kan bukan Allah yang bisa seenak-enaknya kita berlakukan seperti itu. Dia paham siapa kita. Ini serius tidak? Maka adik-adik sekalian, buat anak-anak muda sekalian, mungkin kegagalan kita hari ini adalah karena kita belum dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Karena perkara kecil saja kita tidak mampu menunaikannya. Ingat saja firman itu. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara-perkara lebih besar kepada dia. Mungkin kegagalan hari ini adalah karena dampak Tuhan belum percaya perkara lebih besar diberikan kepada kita. Karena perkara kecil kemarin saja kita belum bisa dipercaya. Jadi karena masih panjang umur kita, masih panjang cita-cita kita, masih panjang permohonan-permohonan kita kepada Allah, agar kita dipercayakan Allah perkara yang lebih besar, hal yang lebih hebat lagi dalam kehidupan kita, tunaikanlah perkara-perkara yang dulu belum selesai, kita tunaikan kepada Allah. Perkara-perkara kecil dulu, tunaikan itu. Maka kita akan dipercaya Allah untuk perkara-perkara yang lebih besar. Jadi untuk itu kita diingatkan, jadilah Yakub yang kemudian tahu berterima kasih kepada Allah. Yakub memberikan persepuluhannya kemudian secara teratur kepada Allah, dan itu diwariskan kepada peparannya, keturunan-keturunannya. Maka kaum muda di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam nanti dunia pekerjaan, lakukanlah itu. Kalau kita bernazar, kita bertekad, Tuhan aku akan, sejak dapat pekerjaan aku akan memberikan perpuluhan melalui gerejamu, tunaikanlah itu. Tuhan kalau saya mau karena saya sudah Engkau percayakan, Engkau berikan kesempatan lulus di fakultas itu, ke fakultas jurusan ini, misalnya di universitas ini, saya akan makin taat kepadamu. Jangan kemudian sudah lulus di universitas tertentu karena jodoh dia tinggalkan Tuhan yang dia karena jodoh yang dia temukan di universitas itu, dia tinggalkan Tuhan. Banyak juga seperti itu. Dulu doanya, Tuhan aku mau masuk universitas itu supaya, dan kalau lulus aku akan makin taat kepadamu. Sudah kuliah di universitas itu, justru dia meninggalkan Tuhan karena jodohnya, karena pacarnya. Itu jangan terjadilah.
Karena itu belum tentu jalan kebahagiaan. Bahagianya berapa tahun sih? Karena ujungnya kita akan menghadap Tuhan. Maka Tuhan yang dulu kita hianati, suatu saat itulah yang akan menghakimi kita. Maka orang yang meninggalkan Tuhan karena jodohnya, menjadi mualaf, menjadi apa segala macam, lihatlah bahagianya berapa lama sih. Tuhan lebih paham soal itu. Karena mungkin itu kita merasa kita bisa lari dari Tuhan. Dengan meninggalkan agama Kristen, kita merasa bisa lari meninggalkan Tuhan. Bukan itu lagi kok Tuhanku, kita pikir. Tidak, Allah itu satu. Allah yang kita hianati itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, akulah satu-satunya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan statement ini tidak ada di agama lain. Maka Allah yang kita hianati dan kita merasa bisa meninggalkan dan lari dari Dia, ingatlah suatu saat Allah itu yang akan menghakimi kehidupan kita. Maka jangan tinggalkan Allah. Kalau sudah bernazar, tunaikan saja. Dunia ini penuh tipuan-tipuan. Tipuan karena jodoh, tipuan karena pekerjaan, tipuan karena harta. Dan itu membuat kita banyak anak-anak lari dari Tuhannya. Itu tipuan-tipuan iblis. Ingatlah, pada akhirnya Yesus itulah yang akan menghakimi kita. Yang akan memberikan kehidupan surga dan berkat kepada kita. Bukan yang lain-lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat melanjutkan hidup di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Kita jadilah Esau-Esau, Yakub-Yakub yang walaupun punya masalah lalu, masalah-masalah yang lama, tapi mau memperbaharui kehidupannya. Dan dia akhirnya berkenan kepada Allah. Dari keturunannya kemudian lahirlah Daud, dan kemudian dari keturunannya lahirlah Yesus dalam raga manusiawi. Dan akhirnya kita mendapatkan keselamatan dari Dia. Dalam kisah ini kita banyak belajar Allah itu sangat setia. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami agar belajar dari kisah hidup Yakub. Walaupun pada masa lalunya dia punya kesalahan, tapi Engkau membangun jembatan bagi kehidupan dia. Engkau menerima dia kembali Tuhan, dan Engkau menjanjikan berkat yang luar biasa bagi dia. Tuhan, ajar kami menjadi Yakub-Yakub, di atas semua kesalahan dan dosa kami mau untuk lebih taat lagi kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk menepati janji-janji kami. Ajar kami menepati nazar-nazar kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih taat lagi. Lebih memiliki kerendahan hati untuk melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Dan berkati anak-anak muda yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati masa depan mereka Tuhan. Dan ajar mereka untuk setia kepadamu. Tidak meninggalkan Engkau atas semua godaan-godaan dan tantangan hidup ini Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah di bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah di bagiku. Sungguh indah. Pengorbananku bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah di bagiku. Sungguh indah. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di sore hari ini ya Bapa, atas segala berkat penyertaan-Mu bagi kami. Hingga sore hari ini kami boleh hadir di tempat-Mu yang kudus ini ya Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa, kami telah ditaburi firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pareses Pendeta Happy Pakpahan. Kiranya firman-Mu ya Bapa semakin menguatkan kami dan menyadarkan kami ya Bapa, agar kami selalu tetap percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dan melindungi kami di dalam menghadapi segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Mampukan serta kuatkanlah kami ya Bapa, agar kami mampu ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati seluruh keluarganya, berikanlah senantiasa kesehatan dan kekuatan, terlebih dalam melakukan segala tugas-tugas pelayanannya ya Bapa, di gereja HKI daerah 12 ini ya Bapa. Biarlah pelayanan hamba-Mu ya Bapa semakin berdampak di daerah 12 ini ya Bapa. Sebentar nanti Bapa mereka akan kembali ke Jakarta ya Bapa. Biarlah Engkau mendahului perjalanan mereka ya Bapa. Berkati kendaraan yang mereka tumpangi. Biarlah mereka boleh sampai di tempatnya ya Bapa dengan tak kurang suatu apapun. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa ya Bapa buat seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti ibadah di dalam gereja-Mu ya Bapa. Apapun ya Bapa halangan mereka, biarlah Engkau yang memberkati dimanapun mereka berada. Terlebih ya Bapa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terkhusus ya Bapa buat keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Sirait yang okname di Rumah Sakit Al Ihsan Balai Endah. Kiranya ya Bapa tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati tubuh Inang Nyonya Tampu Bolon ya Bapa, agar dia memperoleh kesembuhan yang sempurna ya Bapa. Berkati obat yang dikonsumsi serta para medis yang merawatnya ya Bapa. Juga kami berdoa ya Bapa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada ya Bapa, yang pada saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan-persoalan ya Bapa di dalam kehidupannya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong ya Bapa, berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka ya Bapa, dan biarlah boleh mereka ya Bapa selalu berharap akan kasih-Mu ya Bapa. Bapa kami juga berdoa buat seluruh kegiatan gereja-Mu pada minggu ini ya Bapa, yaitu kegiatan sermon serta penelahan Alkitab di setiap lembaga dan juga pertanyaan sektor ya Bapa. Kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin ya Bapa. Biarlah kami seluruh pelayan gereja-Mu ini ya Bapa boleh mengambil bagian di dalamnya ya Bapa. Dan biarlah juga setiap ibadah kami ya Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat keluarga J. Lumbang Gaul Boru Silalahi ya Bapa, yang telah Engkau berikan berkat-Mu bagi keluarga ini ya Bapa dengan lahirnya seorang anak di tengah-tengah mereka ya Bapa. Bapa kami serahkan anak bayi yang baru lahir ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak tersebut ya Bapa boleh bertumbuh dengan sempurna. Juga berkati kedua orang tuanya Bapa, agar mereka mampu ya Bapa membawa anak tersebut di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa kami juga berdoa buat jemaat-Mu, jemaat baru ya Bapa yang hari ini telah terdaftar di gereja-Mu itu ya, gereja-Mu ini ya Bapa, yaitu keluarga Dedi Chandra Lumban Turuan Boru Simamora. Kiranya Engkau berkati juga ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi jemaat yang setia di gereja-Mu ini ya Bapa, dan jemaat yang rindu bersekutu di rumah-Mu ini Bapa. Juga kami berdoa ya Bapa buat anak jemaat-Mu Hendia Raja Sahala Tua Panjaitan yang akan mengadakan pesta pernikahan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 dengan calon istri Deborah Silpana. Kiranya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang cukupkan segala keperluannya ya Bapa. Engkau juga yang memberkati kedua belah pihak ya Bapa, agar mereka senantiasa sehat dan kuat untuk menjalankan segala perencanaan yang akan dilakukan ya Bapa.
Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan hari ini ya Bapa, dari mulai pelayan kami, pendeta kami, liturgos, pendua syafaat, dan juga song leader dan pemusik ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati, terlebih anak-anak kami ya Bapa yang ambil bagian dalam ibadah ini, yang di dalam pekerjaan biarlah Engkau berkati mereka ya Bapa, dan juga yang masih di dalam pendidikan Engkau berkati, biarlah mereka ya Bapa boleh mencapai dan menggapai cita-cita mereka ya Bapa sesuai yang mereka inginkan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan bagi keluarganya terlebih di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sebentar lagi akan diadakan katekasi CD di gerejamu ini ya Bapa, biarlah kiranya boleh mereka mendaftarkan diri ya Bapa, agar mereka menjadi peserta ya Bapa di dalam anggota katekasi CD yang akan diadakan di gerejamu ini. Bapa, sebentar kami akan berakhir ibadah kami ini, kiranya Engkau yang menyertai kami. Apabila kami hendak pulang ke tempat kami masing-masing, tuntun pimpin kami ya Bapa. Juga ya Bapa, gerejamu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gerejamu ini dalam penjagaan-Mu juga ya Bapa. Jauhkan segala niat-niat jahat ya Bapa. Serta satpam yang menjaga keamanan di sini ya Bapa, Engkau berkati, berikan kesehatan dan berikan kekuatan. Bapa, kami banyak dosa yang kami lakukan, kiranya Engkau ya Bapa ngampuni kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat pulang dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kecapa dan lihatlah betapa baik